hari gini nih mistis nih bla 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 gitu kan segala macam. Gue ngeliat orang banyak salah kaprah. Pada dasarnya weton kaya itu cuma brand. Nah kenapa namanya weton? Bahwa gue mikir weton itu adalah jalur. Oke berarti jalur kaya gitu loh. Kita mau jadi pengusaha, kita mau sukses, oke. Tapi gak tahu sukses itu apa. Betul. Sukses lu tuh seperti apa. Ya nanti jalannya akan kelihatan, pathway-nya akan kelihatan. Nah, dengan itu ya bagus banget sih. Yang gue desain ya ini oke buat banyak orang. Dan gue jualnya juga murah gitu loh. Untuk hasil tes yang sangat detail ya gitu loh. Oke teman-teman, sekarang ketemu lagi dengan gue Clement Sararja, founder dari Entrepreneur Society. Tapi kali ini teman-teman lu mesti nonton sampai habis. Kenapa? Karena lu percaya nggak sama hal-hal yang mistis? Kalau ngomongin tentang ramalan segala macam ya. Ini lagi kontroversial nih. Ini narasumber kita berikutnya itu dia bisa memetakan katanya kalau orang tuh bakal kaya apa enggak gitu ya? Atau bukan, beda ya? Ini kayak dukun, enggak sih, enggak gitu teman-teman. Tapi gue pengen kenalin dan gue pengen juga, ini salah satu member kita juga, member di Entrepreneur Society ya. Ini Kak Andre Kokois, dia tuh ngomongin tentang weton kaya. Pengen tahu gak sih kalau kita ngomongin weton kaya itu apa? Jadi gue penasaran juga karena banyak orang-orang di luar sana bilang katanya ini apa ramalan, terus apa segala macam mistis, lahir. tanda apa lahir gitu kan. Kalau gue sih nggak percaya gitu-gituan ya. Cuman ya kita pengen dengerin juga nih. Ini kayak nih. Oke. Coba ceritain bro, kenalin, ya kan? Oke, kenalin gue Andre Kokois, gue founder dari Weton Kaya. Gitu. Apa tuh weton kaya, weh? Oke, Weton Kaya itu sebenarnya platform. Jadi platform pengembangan diri. Namanya Weton Kaya. Jadi boleh dicek wetonkaya.com. Itu ada platform. Jadi kalau misalnya kayak di konten kan gue ngiklan ya. Ngiklan tuh banyak banget tuh komen-komen yang sinis lah apa gitu kan. Hari gini nih mistis nih bla 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 gitu kan segala macam. Nah dari situ ya benar. Gue ngeliat orang banyak salah kaprah. Pada dasarnya Weton Kaya itu cuma brand. Cuma merek doang nih websitenya kita lihat gitu. Ini website baru nih. Baru naik kemarin. Makanya weton sama dengan primbon coret gitu. Jalan. Jadi kalau cerita dulu ke Bali ini 2023 gue bikin ini gitu loh. Jadi gue waktu itu posisi lagi di Bangkok, bingung, bosan gitu ya di hotel. Gue bikin lah alat tes gitu. Cuma sesimpel lu orang extrovert, introvert atau ambivert, lu sensing, intuitif atau keduanya, sandwich gue ngomongnya. Oke. Dari situ sebenarnya udah kepeta tuh sebetulnya. Nah, ya seperti itu. Dan ini juga terinspirasi dari alat tes luar negeri namanya Well Dynamic gitu. Lu tahu juga kan Well Dynamic, si Roger Hamilton. Tapi dia bikin alat tes itu mahal banget, $99, which is berarti 1,5 juta gitu. Dan gue ngetes itu beli kalau nggak salah ada 4 kali deh buat tim gue dulu. Berapa tuh ya kan? 6 juta gue bayar. Nah ngetes itu seingat gue itu dia karena dulu masih awam ya. Tapi gue ngeliat nih kok tesnya agak beda ya sama tes-tes MBTI dan lain-lain. Maksudnya pilihannya. Kalau gak seingat gue itu dia pilihan ABCD kalau gak salah. Atau AB doang. Nah ketika gue selami gue pelajari tentang tes psikologi, assessment, psikotes. Paling benar itu pakai skala Likert namanya. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi kalau secara keilmuan platform punya gue ini tes 8 karakter gue ini lebih canggih daripada tuh yang 1,5 juta gitu. Nah kenapa namanya weton? Karena pemahaman gue saat itu namanya weton itu kayak maknanya tuh jalur. Gue belum dulu waktu itu gue nggak gitu nge-research apa sih definisi weton secara etimologi enggak gitu loh. Secara epistemologi dari diri gue aja. Bahwa gue mikir weton itu adalah jalur. Oke berarti jalur kaya gitu loh. That's why namanya weton. Bukan definisi weton tanggal lahir Kliwon, Pahing dan lain-lain. Bukan gitu loh. Lu. Makanya kalau perlu branding consult sama jualan gue jadinya kan. Ini weton wah. Kalau ini ramalan nih. Pantesan netizen pada keluar-keluar kan gitu. Betul. Kan. Sebenarnya makanya kita juga sempat bahas tesnya bagus. Dan itu ya kalau untuk ngomong personality test ya ini gue ngomong ya gue juga dalemin yang namanya psikologi karena kerjaan gue tuh dealing sama manusia dan sebagainya. Jadi gue banyak ketemu orang-orang, gue perlu tahu nih mereka tuh orang-orangnya seperti apa. Gue bangun tim, penempatan yang tepat tuh seperti apa. Dan ya memang kalau kita ngomongin tes-tes psikologi ini tuh penting. Gue juga belajarin kan psikologi dari ada yang kita ngomongin personality, MBTI, DISC apa segala macam dan tes yang tadi lo sebut juga gue nggak
terlalu endorse gimana, karena waktu itu gue pernah bagiin tuh banyak ke teman-teman di tes. Teman-teman tes tuh pada ngerjain, terutama partner-partner gue mesti tahu kan positioning mereka tepat apa enggak gitu. Dan ya Tapi yang tes WD itu sebenarnya kurang akurat sebetulnya. iya banyak yang masih mesti diimprove lah. Karena jauh intinya. banget, maksudnya banyak tes gratis yang lebih canggih dari dia sebetulnya. Makanya gue selalu bilang kalau gue pakai beberapa tes, lu kasih tes ke gue bisa bacain. Cuman kan itu kan nggak scalable. Nah lu bangun gini cukup bagus gitu loh istilahnya kan. Cuman namanya aja. Namanya doang. Udah sekarang perkenalan dong. Gue boleh selain beton kaya nih. Gue tuh sebenarnya kenal sama Andre tuh udah lama. Dia tuh udah member dari 2000 berapa ya? 19 ya? 20 ya? Oh enggak belum, Covid pas lah. pandemi Covid 2021. Ya. Dari Clubhouse, kita kenal Clubhouse. Iya, terus kenalan, akhirnya terkoneksi juga dengan teman-teman, banyak kenalan juga kan, lu kenalan sama teman-teman kita di tes juga ada si Sylvie. CCL tuh kenal dari Clubhouse ya? Dari Tommy waktu itu. Dari Tommy. Oke, kita banyak ya, akhirnya jadi ngumpul dan ya kita banyak sharing-sharing bareng. Andre ini tuh kalau perkenalkan dirinya tuh dia sebagai serialpreneur. Dia tahu, makanya kenapa ya kalau bilang perlu kenal jati diri, kalau gue ngajar tuh selalu perlu tahu kenal diri, sadar diri, tahu diri. Kenal dirinya ini nih. Nah, ya itu toolsnya gitu, cuma namanya aja. Iya, tapi Andre tuh kalau gue boleh tahu Andre, lu awal mulainya gimana? Kalau kita kan podcast perjuangan nih. Nah, jadi emang begitu lahir lu udah tahu gue punya weton kayak gitu kan? Awal mula apa nih? Bisnis? Iya dong. Oh bisnis tuh mulai dari 2012. Mulai dari 2012 itu mulai bisnis baju. Kenapa baju? Karena dulu orang tua punya toko kain di Tanah Abang. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis itu kita harus cari strength-nya apa. Apapun itulah. SWOT kita carilah itu simpel itu. Atau kalau SWOT kadang gue pikir kembangin lagi strength itu dan opportunity-nya itu kita cari dari pakai Michael Porter punya ini apa namanya barrier to entry. 5 force porter gitu. Boleh tampilin nih editing. Nah kita analisa 5 itu. Ini 5 porters tadi teman-teman bisa ngeliat ya grafiknya ya. Oke, terus? Nah jadi analisa seperti itu kita punya apa nih kelebihannya. Kalau emang oke hantem. Gitu. Pada saat itu apa yang lu dapatkan? Pada waktu itu gue mulai kenapa karena industrinya baju gue ada strength ya kan di sana. Setidaknya tau lah jenis bahan dan lain-lain produksi kayak gimana tipis-tipis gue ngerti. Nah gue ngeliat gue baca bukunya Pak Hermawan kan Kartajaya. New Wave Marketing yang di 2008 itu dipublish. Fokus New Wave Marketing itu adalah youth, woman, netizen. 3 itu gue ingat. Jadi gue ambil 3-3-nya. Gue ambil baju-baju, bikin baju-baju dan jual baju-baju itu yang untuk ABG. Cewek-cewek ABG gitu. Woman, youth masuk. Dan gue fokus jualan online. Netizen. Dulu perkembangan online itu awal-awal mula pakai Kaskus. Kaskus toko bagus dulu. Dari situ lari ke BBM Group. Ya kan? Dari BBM Group lari lagi. Dari BBM Group gue langsung ke website. Gue bikin ekosistem sendiri website. Oke. Nah tinggal promonya aja kan masih tinggal di yang Kaskus masih di Facebook fanpage gitu kan. Terus ya gitulah iklan-iklan. Nah terus lari ke sosial media tuh Instagram awal-awal booming di Indonesia 2016 atau 15. Itu gue gak ngikutin dalam artian gue gak all in di dalam sana gitu loh. Gue cuma ngasih tahu aja my fashion grocer gitu loh. Reseller gue yang pada kencang dari Instagram. Nah dari Instagram itu lari lagi ke marketplace tuh. Itu 2000 berapa ya? 18 maybe ya. 18 mulai kayak marketplace orange, hijau tuh kayak merah dulu kan juga ada. Itu ngemis-ngemis lah para seller dari Instagram itu untuk masuk ke platform mereka. Nah itu gue juga gak ngikutin karena gue udah punya website sendiri. Iya, gitu. iya. Dan di 2020 gue bikin aplikasi sendiri, mobile app sendiri. Kayak gitu. Mantap. Itu running di My Fashion Grocer. Nah ketika scale-nya itu mulai diversifikasinya banyak itu adalah ketika 2019 di Turki. Ini agak ini dikit ya spiritual dikit gitu ya. Ada suara atau mungkin hati kecil lu ngomong gitu kan. Lu tuh bukan lokomotif tapi lu tuh rel. Maksudnya apa? Nah mundur lagi ke belakang 2014 waktu itu ada pendeta dapat penglihatan Andre akan jadi miliarder dan
dilihat itu ada kereta bawa gerbong banyak lewatin jembatan gitu loh. Gue mikir gue lokomotifnya, gue aminin di sana. Dan 2019 ada gitu, kamu bukan lokomotif ya, kamu rel gitu. Apa nih maksudnya gitu loh, rel. Nah dari situ singkat cerita, explore lah, rombak lah cara bisnis apa, akhirnya banyak diversifikasi dan lain-lain gitu. Karena gue nganggap orang ngeliat gue banyak cukup visioner nih orang gitu. Ya. Ngejudge gue nih orang cukup visioner gitu. Ya maybe dari sini gue bisa ngeliat 10 langkah ke depan yang orang lain cuma ngeliat 1 langkah. Maybe ini definisi rel nih, gue bukain jalur atau opportunity. Kira-kira seperti itu. That's why akhirnya tercipta banyak bisnis. Nah tercipta banyak bisnis itu bukan karena gue pengen eksplorin, gue pengen enggak. Lebih karena gue ada siapa nih yang butuh gitu loh. Ada nih lokomotif yang butuh di sini, entah itu dari level karyawan, teman atau apa. Gue bikinin bisnis. Gitu. Tapi tipikal bisnis gue itu kalau orang ngomong adalah investor aktif. Belum sampai di level investor pasif. Belum. Kira-kira seperti itu perjalanan singkatnya. Mantap. Jadi abis gitu terus gue ngeliat nih kan mulai sampai bikin ada clan living lah di Bali. Oke, hotel. Terus ada apa lagi tuh kan, bikin apa lagi tuh? Laser hair removal. Laser hair removal. Ini bukan karena karya dia. Enggak. Ini ada dari zaman dulu ya. Terus apa lagi tuh? Biro arsitek ada, terus Satu Ilmu. Kayak gitu, dan Satu Ilmu pun juga berkembang gitu loh. Jadi dia mecah lagi ke anak perusahaan lagi. Ada Gojek Pajak, ada Investpreneur, ada Online Partner. Gitu. Mantap. Ya. Dari semua itu sebenarnya akhirnya setelah lu bikin Weton Kaya ini, kembali ke Weton Kaya nih, Kembali ke ya Weton kan? Kaya. Setelah lu bikin di Weton Kaya ini, lu sadar gitu bahwa lu tuh sebenarnya posisinya apa, gitu kan? Mending lu ceritain deh. Jadi Weton Kaya tuh sebenarnya teman-teman yang ngeliatnya tuh apa aja sih? Biar teman-teman bisa tahu gitu kan? Oke, Weton Kaya itu kita tes ada 3 spektrum yang kita tes untuk Coba menciptakan ditampilin deh, karakter. Weton Kayanya bisa nggak? Jadi menciptakan karakter. Jadi Weton Kaya itu kita sebenarnya ada 3 section sebetulnya. Section pertama itu adalah penjelasan tentang cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Gitu. Gue nyebutnya itu spektrum pekerjaan. Jadi kalau misalnya lihat di hasil Weton Kaya itu ada bentuknya gambarnya gunung gitu loh. Coba lihat gunung apa tuh? Coba scroll ke bawah guys. Oke. Di mana? Itu ada di dalam sih. Oh di dalam, nggak ada di sini ya? Oke. Nah ini gue jelasin dulu cara kerjanya Weton Kaya. Coba. Nah sebenarnya Weton Kaya itu ada 2 mazhab nih. Entah itu si Sigmund Freud, kalau dia ngomong kalau kamu lahir A mati A. Atau Adler. Adler bilang kalau kamu lahir A kamu mati mau jadi B bisa. Bisa. Ya kan? Jadi entah itu nature atau nurture nih. Kan sebenarnya 2 itu kan. Yeah. Kita dalam game dunia ini. Nah ini yang gue mau explore sebetulnya. Nah sebetulnya dari nature itu yang dari kita blueprint ketika lahir. Entah itu genetik, kayak misalnya kamu lahir di keluarga yang miskin gitu kan, kekurangan gizi gitu. Lingkungan kumuh, itu akan menciptakan mindset yang miskin sebetulnya. Sama ada satu lagi ya, ini juga cukup kontroversi ya. Karena banyak juga kan alat tes kayak misalnya dari Chinese itu Pace atau human design. Itu kan memanfaatkan tanggal lahir. Dan teori-teorinya dari yang gue baca, wah masuk juga nih atau apa gitu kan. Karena banyak kalau misal kita lihat konglo-konglo besar, apalagi keturunan Chinese sangat concern banget gitu loh. Lu sionya apa gitu. Yeah. Pasti ada why-nya. Kayak gue masukin satu di sini elemen waktu lahir. Nah, tapi sebelah kanan itu adalah ketika kita menjalani gitu loh. Itu edukasi, pengalaman sama lingkungan. Itu nurture. Nah, itu bisa kita rubah gitu. Jadi apa yang menciptakan manusia itu 2 proses itu. Gitu loh. Kalau kita lahir di keluarga miskin atau apa ya emang kita ya udah mau gimana lagi. Tapi at least kita masih bisa rubah nih. Betul. Ya kan? Nah, tapi kalau emang nggak menutup kemungkinan ada yang namanya privilege. Orang lahir dari keluarga kaya dan dia pun ketika running pun juga bagus gitu, lingkungannya bagus, mindsetnya, edukasinya bagus, segala macam gitu loh, pengalamannya bagus. Kita mau ngalahin dia agak susah gitu loh. Betul. Ya itu jujur dunia emang seperti itu. Nah tapi uniknya adalah ini kan adalah pembentukan mindset atau mental model namanya, yang tertanam di pikiran bawah sadar. Nah sebenarnya untuk ngerubah itu kita ada banyak cara. Salah satu caranya adalah dengan hipnoterapi atau self hypnosis. Ya.
That's why kenapa Weton Kaya baru ada produk baru namanya self hypnosis. Ada gitu loh. Jadi di sini kalau scroll ke bawah lagi coba. Itu ada self hypnosis. Tapi gue potong dulu nih. Jadi sebelum masuk ke situ coba naik ke atas. Memang faktornya nih kalau kita ngeliat genetik waktu lahir, edukasi, pengalaman, ujungnya itu lingkungan. Lingkungan paling powerful. Lingkungan paling makanya kenapa ya sekali lagi kita ngomong teman-teman bisa kenal teman-teman seperti ini. Tes. Iya kan? Iya dong. Iya kan? Nah, belajar lu kemarin kalau nonton nih channel-channel kita nih, ini narasumbernya keren-keren. Ya itu member-member di Entrepreneur Society juga. Dan ya nanti teman-teman kalau pengen belajar ikut gabung sama kita jadi para elites. Lanjut. Nah turun ke bawah, kita memilih nih spektrum pekerjaan. Ya. Pegawai, pekerja mandiri, pengusaha atau pemodal. Logikanya aja gitu kan. Karyawan gak akan bisa lebih kaya dari pengusaha atau pemodal. Karena gue analoginya seperti ini. Tapi yang namanya netizen ada aja lah. Wah ada kok gini segala macam. Misalnya CEO-nya Apple tajir segini. Gue balik tanya. Dia kaya karena dia punya stock option atau gajinya. Ya. Mereka punya share saham. Jatuhnya karena pemodalnya. Kebayang ya sampai sini ya. Ya. Gitu. Jadi kalau dari gaji lu gak mungkin bisa kaya. Gitu loh. Betul. Nah ini gue kasih tahu di sini. Karena dan ketika orang ngetes 8 karakter ini. Edukasi tentang ini juga gue kasih tahu. Bagus. Nah turun lagi ke bawah. Di situ sebenarnya ya itu kan banyak netizen tadi pada komplain kan. Karena sebenarnya mereka ya memang dari zaman dulu edukasi pendidikan kita adalah mengajarkan untuk jadi followers. Betul. Nah itu makanya kenapa yang kayak gini tuh bagus gitu. Kita ngomongin juga salah satu key ilmu yang kita bagikan itu harus ada breakthrough mindsetnya. Karena ya kalau enggak mereka percayanya cuma satu jalur aja kan. Dan ini kan sebenarnya kan banyak nih kita ngelihat gitu. Dan mesti bisa pintar-pintar juga. Nah kayak gini nih ini jadi polemik karena gue juga ngalamin dalam bisnis. Itu kayak dari karyawan nih ya kan gue gaji. Gue kasih stock option tapi mereka gak ngerti dan mereka gak bisa apresiasi itu. Gak bisa. Dikasih saham juga kayak ya tapi kan nanti dapet duitnya masih gak tahu kapan. Nah Mindset balik lagi ke atas. yes. Balik lagi ke atas. Kena gitu kan. Nah makanya jadi ya padahal sebenarnya kalau kita udah bisa percayakan seperti itu. Kalau kita ngomong dan gue juga belajar dari berbagai macam. Kalau kita kan ya jasa ya kebanyakan perusahaan kita kan kayak yang tadi agency atau apa. Kayak kalau kantor akuntan tuh mulai ya karir dari awal. Jadi benar-benar junior, naik senior, terus SPV, naik manager, baru nanti kalau lu bisa datengin duit ke perusahaan, lu datengin klien, level lu udah cukup tinggi jadi partner, itu pun belum masukin saham segala macam loh. Baru nanti bisa masuk ke sana. Ya memang at the end of the day, itu mesti bisa jadi intrapreneurnya, pengusahanya yang bisa running di perusahaan. Kalau enggak ya mau sampai mana level lu gitu kan. Tapi poinnya intinya nggak akan bisa gitu loh. Kita melakukan edukasi secara sadar seperti ini itu nggak bisa. That's why kenapa gue lagi bikin script untuk audio hipnoterapi yang kedua itu adalah ngerubah mindset karyawan menjadi pengusaha. Itu lebih mental model. Betul, mental modeling. Yeah. Gitu. Jadi ngehacknya seperti itu. Karena kan gue udah lakukan banyak perusahaan-perusahaan yang gue diriin ada 11 ini gitu. Beberapa tuh banyak yang dari karyawan gue untuk running. Ada yang jalan, ada yang enggak. Kebanyakan kagak. Gitu loh. Ya karena mental modelnya itu ya karyawan, bukan pengusaha. Nah ya pengusaha itu kan berusaha. Mereka dapat stabil bulanan, ya udah bulanan gitu kan ya. Capai target, nggak capai target atau apa. Dan mereka nggak proaktif, nggak ini. Ya gue lagi coba didik lah. Tim gue untuk naik dari kan mimpi berapa tadi untuk bisa. Harusnya ada beberapa yang bisa step up. Cuman kita lihat. Tapi ya ini penting banget gitu. Nah, jadi pikiran bawah sadar semua. Karena otak kita ini secara secara evolusi. Misalnya di neokortex kita di depan ini. Cognitive functionnya. Itu kan baru berkembang. Gue kalau ngomong istilah gitu netizen bingung. Ini ngomongin apa nih? Neokortex apa gitu ya. Pikiran gitu. Kayak kita lagi ngomong nih kayak gini nih. Pikiran depan, otak depan kita nih. Yang berkembang. Alam sadar. Alam sadar gitu kan. Nah sebenarnya manusia ini kayak lebih banyak yang otak nih segede gini ya. Itu yang sadar yang kita pakai ini paling cuma berapa persen gitu loh kira-kira. Functionnya. Tapi sisa functionnya itu ya auto gitu loh. 90%. Ya kan kayak misalnya nafas, detak jantung, suhu badan, ginjal lu bekerja dan lain-lain. Sel darah putih, berantem sama bakteri atau apa segala macam kan. Itu siapa yang ngatur? Ya. Itu otomatis kita yang ngatur. Nah. Tapi sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Kayak misalnya
Kalau orang yang jago meditasi yang hebat itu bahkan bisa naikin suhu badan, turunin suhu badan. Betul, Gitu. betul. Bisa sampai Dari segitu loh. pernafasan, olah nafas, segala macam itu bisa. Bisa Iya. gitu loh. Contoh yang paling real kalau gue udah menonton nih, Doctor Strange. Oh, Doctor Nah Strange. itu bagus banget tuh, bener gak sih? Cuman ya memang dibikin itulah film lah. Tapi it's real. Silakan terus lanjut. Oke, turun ke bawah jadi spektrum pekerjaan. Terus masih banyak apa turun, coba turun. Coba turun. Turun. Nah, tujuan menjadi kaya ini beda-beda ya definisinya ya gitu loh. Nah, karakter dan lain-lain ini juga gue ngeliat ada kekurangan dalam artian nggak semuanya itu kaya itu relatif ya. Makanya di dalam hasil tes karakter yang gue bikin itu, yang gue jual 99.000, itu ada section berikutnya, yaitu gue ngetes triprana. Triprana itu gue bikin sendiri. Jadi gue ngetes ambisi, kegigihan sama fokusnya. Karena menurut gue 3 elemen ini adalah yang menentukan orang menjadi kaya. Ambisi, kegigihan, fokus. Gitu loh. Karena gue lihat orang-orang hebat, orang-orang kaya ya, definisi kaya ya, bukan hebat karena dia pintar, tapi definisi benar-benar duitnya banyak, asetnya banyak, itu ambisinya gila bos, parah ambisinya, sama giginya minta ampun, Yes. sama fokus untuk achieve hasilnya gila. Makanya gue bikin alat tesnya itu. Lalu di bawahnya lagi ada gue mikir lagi, ada kan cara orang memandang dunia nih. Kita berpikir abundance mindset atau scarcity. Betul. Gitu. Nah, ini yang unik yang gue menemukan ada suatu paradoks gitu loh. Kayak misalnya orang yang punya abundance mindset kan itu bagus ya. Maksudnya attract gitu kan. Kalau kita believe LOA atau apa, ketika kita berpikir berkelimpahan, kelimpahan akan datang kan gitu. Tapi itu akan menjadikan satu sisi, yaitu tadi kegigihannya biasanya cenderung rendah. Betul. Ambisinya rendah kecenderungannya. Jadi kayak cross gitu loh. Sedangkan scarcity kalau secara keilmuan LOA kan nggak bagus. Gitu. Tapi di satu sisi ambisi, kegigihan dan fokusnya tinggi. Gitu. Itu jadi kayak suatu bolak-balik tuh sebenarnya. Dan itu gue poinin gitu loh. Nah terus ada lagi satu lagi adalah bagaimana kita menilai dan memperlakukan uang. Kayak contoh misal kalau kita menilai uang bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu akan di pikiran bawah sadar kita akan menilai, wah gue gak boleh kaya. Nanti jahat nih, segala macam. Atau kita memperlakukan uang gak bagus. Contoh misalnya uang jatuh dari kantong kita cuma 2.000 gitu. Buang aja gitu atau apa. Nah itu secara energi ya yang gue percayain itu gak bagus. Karena kayak gue baca cerita Li Ka-shing, Konglo-nya Hong Kong, properti. Dia ada duit jatuh, koin aja diambil gitu. Terus kan ceritanya si drivernya nanya kenapa kamu ngambil gitu. Kamu ngambil gini gitu, uang lu juga lebih banyak time-nya per detik ya kan gitu. Ya dia bilang ya harus menghargai uang, memperlakukan uang dengan benar. Ya betul. Dan ketika gue kayak gini, sama gue juga pernah ngobrol sama si Christine Ali. Kayak contoh dia bilang, kalau misalnya kita dikasih orang nih, atau maksudnya dibayarin atau dikasih gift gitu. Kan kadang kita ngerasa gak enak kan, kita nolak kan. Ketika kita nolak kita memperlakukan uang, gak boleh. Nah itu juga sebenarnya gak bagus. Ya. Gitu. Jadi ketika sekarang gue kalau misalnya makan nih, gue udah berusaha bayarin tapi partner atau teman itu maksa gitu. Ya gue gak akan maksa balik gitu. Ya udah ngalah. Iya. Jadi kita accept. Gitu. Iyalah. Efeknya apa gak? Gue sering banget nemu duit. Serius. Nemu duit. Pas tahun lalu gue inget di Jepang. Itu gue lagi baru keluar dari Airbnb gitu kan. Lagi mau ngerokok di pojokan gitu loh. Tiba-tiba ada orang lari gitu. Orang lari atau gimana deh. Tiba-tiba gue gak ngeliat entah itu orangnya belok naik sepeda atau apa. Tiba-tiba uang gitu. Total sekitar 6.000 yen gitu. Berterbangan gitu. Berterbangan di jalan di depan gue. Langsung gue ambilin kan. Terus ada orang Jepang juga lari-lari ngambil. Gue kira yang punya kan. Dia kasih ke gue. Bantuin. Ya wes gue terima dong. 6.000 yen lumayan. Terus habis itu ternyata uang Yakuza, bro. Wah tadi tuh jatuh di situ kan. Anjir. Nah terus kayak fun fact-nya lagi ketika gue dengerin audio gue sendiri gitu ya. Gue juga sering lebih nemuin kayak kemarin ada nemuin anting berlian di jalan gitu loh. Itu real loh. Gue feel sendiri loh. Nah kalau lu ketemu gitu terus gimana? Apa?
Kan kalau normnya kan kita lapor Lapor ke siapa? polisi. Nggak ada identitinya kan? Iya bener. Kecuali ada dompetnya, Iya, ada iya. identitinya kita laporin. Gitu. Kalau ini kan nggak ada. Kita pura-pura angkat, ini ada anting hilang. Gak ada yang jawab? Oke, hak milik. Iya. Tapi emang bener gitu, kayak ketika kita percaya hal-hal negatif akan terjadi, ya terjadilah gitu loh. Kalau kita percaya hal yang positif, tapi memang bener kita mesti percayanya itu tahu mau arahnya kemana. Kalau nggak Betul. tahu itu nggak bisa bro gitu. Kayak kita mau jadi pengusaha, kita mau sukses, oke. Tapi nggak tahu sukses itu apa. Betul. Sukses lu tuh seperti apa? Sukses lu tuh berambut atau nggak berambut? Lo salah lagi topiknya. Tapi kan maksudnya jadi kita mesti tahu kalau arahnya ke sana. Ya nanti jalannya akan kelihatan, pathway-nya akan kelihatan. Nah, dengan itu ya bagus banget sih. Kalau yang lu bilang sampai seperti itu, that's good man. Gitu Makanya weton kaya itu terlepas dari namanya ya gitu ya. Ya ini apa namanya yang gue desain ya ini oke buat banyak orang dan gue jualnya juga murah gitu loh. Untuk hasil tes yang sangat detail ya gitu loh. Ya, cuman nih kalau ya nantilah itu mungkin off the record. Kalau bisa ganti nama. Ganti nama. Makanya Sebenarnya kemarin udah mau sempat ganti nama. ya. Udah mau sempat ganti nama. Tapi gue mikir kan ini aja nih emang ini bisa dimakan. Ini kan apel. Nah, oke. Gitu loh. Ya. Jadi kayak di sini gue ada satu apa ya ego atau apa gue pengen coba buktiin gue bisa nggak kayak Steve Jobs. Secara branding kan ini apel coy. Kok dia bisa jadi perusahaan paling mahal dunia sampai sekarang? Karena nggak ada relate sama handphone atau teknologi. Namanya Apple. Nah di situ sih ada satu sisi yang mau kayak gitu, tapi di satu sisi ada hati kecil bilang, lo namainnya salah, harusnya jangan itu deh gitu. Apa kek gitu kan, jalur kaya atau apa kek segala macam orang lebih make sense gitu. Iya, nanti kita ngobrol guys. Off the record. Oke. So, lanjut. Jadi brother, dari apa yang lu udah dapatkan nih? Kita ngomongin dari weton kaya. Kita ngomong kan di situ ada berapa profil? Ada berapa profil akhirnya? Ada 8 profil kan? Nah, 8 profil ini lu ceritain deh profilnya ada apa aja. Oke. Kan biar bisa sharing sama teman-teman kan. Biar mereka tuh bisa kira-kira dapat kerasnya apa. Karena gue tahu apa yang lu maksud. Gue tahu karena gue belajarin psikologi. Karena gue tahu apa yang gue udah ngerjain banyak tes lah berbayar maupun gak berbayar dan gue tahu itu gue pakai buat tim gue juga, partner gue. Cuman netizen di luar sana kan belum tentu tahu. Betul. Tapi kalau berapa episode yang lalu kita ngomong ya teman-teman, kita tahu yang ngomongin tentang kenal diri, sadar diri, tahu diri. Itu real. Problemnya kita sebagai manusia usia muda apalagi di kuliah, di kampus segala macam, kita nggak kenal diri. Mau kenal dari mana? Oke, mungkin lu tahu tapi nggak ada yang pernah benar-benar kayak bilang lu tuh extrovert, lu tuh introvert, lu tuh ambivert, lu tuh orangnya kreatif, lu tuh orangnya analitik, lu tuh orangnya apa. Itu nggak pernah ngomong ke situ. Nggak pernah ada yang bilang juga kamu tuh dominan, influential, kamu sanguin, koleris. Nggak ada. Nah, justru kenal diri ini itu kita mesti cari tahu sendiri. Nah, cari tahu sendiri ini itu dengan banyak tes online segala macam tuh banyak lah gitu kan. Kalau aku sih demen tadi ya MBTI, DSC sama personality, sanguine, koleris, melankolis, phlegmatis itu 3 yang paling gampang, paling umum bisa ditemuin. Tapi kalau narik lagi tadi udah ngomongin ada Freud, ada terus siapa satu lagi? Adler. Ya, kalau kita ngomongin dari Jungian archetype, dari apa segala banyak gitu. Cuman yang mana nih? Nah, kalau ngomongin semua di-compile jadi satu, ya bisa dicoba gitu loh teman-teman, kita ngelihat yang tes ini. Tapi kembali lagi kenal diri. Nah, terus sadar diri kekuatan kelemahan kita di mana. Jangan kalau ngomongin udah tahu ya kekuatan lu tuh apa, kelemahan lu apa, tahu diri, nyadarin gitu loh. Karena kalau lu nggak tahu diri, akhirnya lu ngoyo, maksain gitu. Wah, misal kayak gue extrovert, sanguine, koleris, terus ya dulu bokap public accounting firm. Terus gue suruh ngaudit gitu, duduk di sini. Bah gila bisa stroke habis juga tuh kayak begini kan. Bukan berarti gak bisa. Gue kuliahnya akuntansi keuangan, bisa gitu loh. Gue ngerti baca laporan keuangan segala macam bisa. Ngaudit oke, gue bisnis consulting, gue mesti ngerti tuh data segala macam. Ini gue bisa baca. Problemnya kalau untuk kita kayak yang ngerjain perintilan gitu, detailnya sekuat apa. Bisa dilatih, manusia itu makhluk yang hebat. Lu mau bentuk kayak apa aja bisa. Ini bukan untuk ngomongin nasib, bukan untuk ngomongin kayak ya kalau udah gini lu nggak bisa gini, nggak bisa gini. Bukan buat mengkotak-kotakan, tapi ini tuh bisa untuk mapping kekuatan lu di mana. Gitu sih. Bener. Makanya jadi kayak kalau lu tahu, lu kenal diri, sadar diri, terus lu tahu diri, lu fokus sama kekuatan lu cari orang-orang lain atau siapapun untuk cover kelemahan lu. Betul. Gitu. Coba seperti itu.
Karena banyak di luaran sana kayak kebanyakan Gen Z gitu ya, termakan oleh satu sosok misalnya yang hebat dan lain-lain gitu. Dia sosok itu selalu bilang, lu fokus di satu bidang gitu kan segala macam. Dan jadi paling hebat sedunia gitu loh. Eh, Naif gitu loh, maksud Iya, gue betul. terlalu naif gitu loh. Itu namanya aset teknik propaganda glittering generalities gitu loh. Nah, itu kita baru bahas kemarin juga. Ya Yes. itu teknik Generalis propaganda. spesialis. Oh beda. Ah, beda. Glittering generalistis itu adalah teknik propaganda kayak misalnya oke, bahagia apa, jadi suatu kata umum yang sebenarnya bagus tapi nggak jelas gitu loh. Teknik propaganda itu komunikasi. Nah maksudnya jangan kemakan propaganda seperti itu gitu. Realistis aja, jangan terlalu naif lah gitu loh. Lu jagonya di mana gitu kan, sesuai nggak dengan apa yang bidang lu lakukan gitu loh. Betul. Permasalahannya orang banyak nggak tahu diri dia kan, problemnya di situ. Terlalu denying juga gitu loh. Gue bisa kayak gini, bisa. Emang bisa, betul. Tapi kan jauh lebih masuk akal kalau lu fokusin apa yang lu udah emang punya nature-nya Yes. gitu loh. Makanya kayak misalnya kayak pelatih, gue pernah dengar cerita kayak pelatih tenis meja pingpong China gitu kan. Kalau misalnya dia aja front hand atau back handnya jago gitu ya. Misalnya front handnya jago. Kalau rata-rata kan kita oke, kita latih back handnya gitu. Kita melatih kekurangannya gitu loh. Tapi kalau lu mau jadi jago, lu latih kelebihannya. Latih aja front handnya terus gitu loh, semua. Nggak usah, itu lemah ya udah biarin aja gitu loh. Kebayang ya gitu loh. Jadi kita tahu dulu mana yang kita jago gitu kan. Kayak misalnya gue nih, gue karakternya pencipta. Balik lagi ada 8 karakter. Karakter pertama pencipta. Dia itu adalah intuitif. Jadi kan ada 3 spektrum kita tes. Spektrumnya dia kalau secara Ada gambarnya nggak? Nggak bisa ditayangin nih? Ada. Ah. Ada gambarnya. Coba tayangnya. Nah, coba gambarnya di zoom aja tuh. Nah itu gambarnya nih. Nah, tuh atas. Oke. Nah, jadi ada 8 karakter ya. 8 karakter pencipta nih. Nah, kalau secara proses energi introvert or extrovert, dia itu posisinya di tengah. Bisa dikatakan ambivert lah. Jadi kayak misalnya extrovertnya 55% atau 52% gitu loh. Nah, itu kita bisa kategorikan dia ambivert. Nah, terus dia itu di posisi atas dia itu intuitif. Tuh di bawah ada warna ungu intuitif. Jadi dia orang yang intuitif gitu loh. Intuitif apa? Googling aja sendirilah, capek jelasinnya. Gimana nih? Ya udah. Jadi kalau intuitif dan sensing, kalau sensing itu bagaimana kita melihat data ini as a data gitu loh maksudnya. Jadi kayak gelas, oke gelas kayak gini. Tapi kalau orang intuitif kayak gini, aduh kok gambarnya botak, ini botak siapa ya gitu. Sampai kayak gitu loh, sampai ke berapa step di belakangnya lagi. Kecenderungan berpikir orang intuitif kayak gitu. Tapi lucu kan botaknya? Lucu. Oke, lanjut terus. Biar gak tegang-tegang amat guys, lanjut. Nah terus kita bikin ada filosofi ya, kita ngomong filosofi elemen. Bukan elemen-elemen pada umumnya kayak misal oh dia tanggal lahir sekian elemennya ini atau pace, bukan. Ini lebih ke filosofi elemennya. Ini filosofi elemennya si pencipta itu adalah teja atau api. Api itu berenergi gitu loh. Jadi meskipun dia ambivert atau tapi dia berenergi nih gitu loh. Kebayang ya? Apa namanya? Nggak habis-habis lah energinya, semangatnya. Nah ada juga dia itu yang kalau sebelah kanan itu apa namanya? Bayu. Bayu itu angin gitu loh. Filosofi angin gimana sih? Oh dia ada di mana aja. Dia itu bisa menggerakkan orang atau apa. Jadi kayak lebih ke people oriented dan itu mirip dengan extrovert gitu loh. Tapi agak beda dikit. Nah bawah itu adalah apa itu air gitu loh. Filosofi air seperti apa sih? Oh dia tuh ngalir dari tinggi ke bawah ya kan, ke tempat rendah dan dia bisa ngikutin wadahnya gitu. Oke berarti dia dinamis, dia ngerti peluang dan lain-lain gitu loh. Nah yang sebelah kiri yang warna coklat itu adalah bumi pertiwi. Dia orang yang rigid, kaku gitu. Filosofi bumi gimana sih, kaku kan, keras dan lain-lain. Nah jadi karakter ini tercipta adalah ketika 2 atau 3 spektrum tersebut memenuhi. Kalau 3-tiganya memenuhi nanti hasilnya akan murni. Murni pencipta gitu. Kalau hanya terpenuhi 2, misalnya cuma oh dia ambivert dan dia intuitif, tapi elemennya air gitu loh. Nah kan cuma karena 2 nih, dia itu cenderung gitu loh. Jadi kan kita ya itu
ngetesnya benar-benar scientific banget, ngikutin pakem gimana sih kotes gitu loh. Nah ini kalau orang-orang pencipta emang gini guys. Kalau kita ngomongin ya dulu Steve Jobs gitu kan, orang-orangnya gitu. Mereka ngayal. Nah kalau lu pada bingung kan sekarang dengerin ini ngomongin apa sih? Udah lost kan? Nah gitu. Ya emang begini gitu kan. Tapi otaknya kemana-mana. Ntar mobil terbang, mobil listrik, kabel telepon, nggak pakai telepon lagi, handphone segala macam dan sebagainya. Tapi ya itu real dan ya memang kalau kita ngelihat ya karena emang dia pikirannya kemana-mana. Dia jago ngayal. Cuman tanpa ada yang benar-benar bisa grounding yang kayak kita ngomongin mungkin apa tuh yang extrovertnya gitu kan ya. Heeh. Nah jadi terus lari ke sampingnya pemasar. Pemasar itu dia itu masih intuitif juga tapi dia ekstrovert masuknya. Cenderungnya harusnya ekstrovert. Dan dia itu elemennya itu antara si api sama angin. Ya, irisannya kira-kira seperti itu. Turun lagi pemasar itu orang yang jago mengkomunikasikan lah sebenarnya. Bikin branding. Mengkomunikasikan dia cukup kreatif juga karena intuitif kan masuknya. Nah, ada juga pendorong itu orang-orang yang people oriented banget gitu loh. Sebenarnya kalau natural leader itu orang-orang tipe pendorong sebetulnya. Karena kan leader itu memimpin orang kan. Dia itu bisa menggerakkan orang gitu loh. Nah, terus turun lagi itu pemersatu. Pemersatu itu dia udah mulai sensing. Ya, sensing ini dia benar-benar bisa connecting the dot gitu, atau kalau bahasa Inggrisnya negotiator lah di situ. Dia itu. Bawahnya lagi tuh pedagang yang tengah. Nah, ini ujung-ujung nih sebenarnya kayak gue nih karakter pencipta, gue tuh butuh banget orang pedagang yang bisa jualin gue punya ini gitu loh. Sebenarnya yang jualin tuh si pendorong, bro. Ya gak sih? Pendorong itu lebih ke mungkin kalau menyebarluaskan. Tapi kalau untuk sampai selling gitu, tek itu pedagang jago. Pedagang jago. Pedagang karena ujung-ujungnya kelemahannya. Nah, kalau misal pendorong lu harus punya orang penguasa yang di belakang layar terus. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi kalau menurut gue yang paling efektif sih sebenarnya ujung-ujung. Makanya gue ada tim legal, gue ada accountant, ada tim finance ya. Kalau enggak keteteran, bro. Berantakan. Ya lanjut. Terus penumbuh itu investor lah sebetulnya. Dia itu clear definisinya investor gitu. Terus naik lagi penguasa itu lord itu yang benar-benar di belakang layar, orang finance, legal, advertiser pun juga bisa masuk situ. Tapi advertiser kalau lebih canggih tuh di penumbuh sih. Karena dia ngerti selling juga gitu loh. Terus atasnya lagi pembentuk itu antara si pencipta sama si penguasa, jadinya pembentuk gitu. Ketemu api sama itu tanah akhirnya membentuk gitu kan. Nah, pembentuk itu kreatif juga, tapi dia kreatifnya lebih ke sistematis. Nah, gitu. Jadi nggak seliar pencipta gitu. Dia lebih oke lah. Kalau misalnya tokoh besar kayak Mark Zuckerberg itu pembentuk. Kalau penciptanya itu Elon Musk, Steve Jobs gitu loh. Ya. Ini kalau kita ngomongin ya sebenarnya mungkin dari itu teman-teman dengerin 15 menit terakhir kayaknya apaan sih ini boring banget gitu kan kita ngeliat. Cuman ini tuh hal yang penting yang teman-teman mesti tahu. Jadi kita perlu bisa memposisikan diri di tempat yang tepat. Memang kalau dari hasil tesnya saya tuh di pendorong ceritanya. Karena apa? Seorang pencipta dia akan selalu butuh pendorong yang kuat untuk bisa mengkomunikasikan koneksinya kemana-mana. Dan dia butuh lagi pedagang tadi untuk jualan kan. Nah kalau saya emang powernya lebih tadi ngomongin ke people oriented. Makanya bangun komunitas, menggerakkan massa. Passionnya di situ. Kalau disuruh ngurusin jadi kayak penguasa tadi kita ngomongin si accountant atau apa dulu wah stres banget tuh gitu kan. Gila itu. Capek. Tapi ini kita perlu kenal diri, sadari, tahu diri. Itu doang 3 hal ini sih yang sebenarnya saya setiap kali ajarin juga di The Entrepreneur Society juga. Terus ya sekarang ya Andre bikin ginian gitu. Kakak Andre dia udah bikin satu sistem seperti ini. Ya kalau emang teman-teman mau ngeliat boleh coba aja nanti linknya akan ada gitu ya. Bisa gitu. Nah ini semoga bisa ngebantu teman-teman juga untuk mapping. Tahu juga kalau kita ngomongin investment bahasanya peceng ya udahlah gitu kan. Kayak sekali beli kopi makan habis gitu. Ya, so why not gitu kan, coba aja. Nanti linknya bisa ada di YouTube channel kita. Nanti ada link-linknya juga di Linktree atau di tab linknya kita di sosial kita juga, semua bisa bantu teman-teman lah gitu ya. Oke, nah ini kita lihat hasilnya. Hasil dari kalau nanti kalian itu ngetes gitu ya. Ini kebetulan gue hasilnya cenderung pencipta. Coba
Jadi ada videonya juga, penjelasan video. Turun lagi ke bawah. Kenapa cenderung? Karena Teja oke, elemennya filosofisnya api. Gue itu energik banget orangnya gitu kan. Turun lagi ke bawah. Nah tapi gue ini masuknya introvert bukan ambivert gitu. Harusnya kalau murni gue harusnya ambivert di sini. Dan introvert intuitif gitu loh. Nah ini karakter umumnya. Jadi ada penjelasannya nih, karakter ini kayak gimana sih? Futuristik, ekspresif, go big, inovasi, pemikir, ide baru, bla 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 gitu loh. Turun ke bawah, cara kerja nih jelasin. Jadi ada penjelasan videonya juga. Jadi enak lah, tinggal dengerin aja. Turun lagi. Nah ini yang gue bilang, weton kaya ini gue bagi jadi 3 section. Bukan weton kaya sebenarnya dulu nama tesnya akhirnya berubah jadi platform gitu ya. Jadi nama tes ini sebenarnya 8 karakter kaya. Turun agak cepet ke gambar gunung. Nah jadi gue ngejelasin gambar gunung ini gitu ya. Kalian lihat gambar gunung gak sih? Gambar gunung bawah-bawah. Nah ini kan gambar gunung, ini tindakan sadar yang tadi kita sempat bahas. Spektrum pekerjaan atau cash flow kuadran. Itu tindakan nyata kalian gitu loh. Kalian mau jadi pegawai atau jadi pebisnis itu tindakan nyata kalian gitu loh. Kalian bisa gak jadi pebisnis gitu. Nah ini ada yang di pikiran bawah sadar. Jadi sebenarnya karakter itu kalau kita pakai keilmuan hipnoterapi ya atau pikiran bawah sadar itu sebenarnya adalah mental model sebetulnya. Jadi itu yang lapisan yang paling tipis lah section 2 nih kita ngomong karakter. Turun lagi ke bawah yang agak lebih bawah ini section 3 ini yang tadi gue jelasin. Ada triprana ambisi, fokus, kegigihan, abundance atau scarcity, menilai uang dan memperlakukan uang. Ini yang sebenarnya penting ditertanam di dalam diri orang. Gitu loh. Nah makanya kalau misalnya kebanyakan kayak orang yang miskin atau apa pasti salah nih mindsetnya pasti beda sama orang kaya beda. Makanya kenapa kan banyak orang menang lotre berapa nggak lama habis gitu. Karena bawahnya salah gitu loh. Nah makanya gue punya cita-cita pengen bikin suatu alat tes waktu itu ya yang bisa ini gitu loh. Dan kebetulan dikasih hikmat bikin ini gitu loh. Dan gue jualnya murah kan ya lu mau beli weton kayak apa enggak ngaruh terhadap finansial gue sebenarnya gitu. Gue jual 99.000 doang gitu loh. Coba itu dibahas lagi ke bawah, coba kita lihat satu persatu. Wih. Jadi ini ada total ada 22 page lah kalau gak salah. Jadi ini sangat deep. Bahkan nanti turun ke bawah ini per karakter ini ada dapat suggest buku apa sih yang disarankan untuk karakter kayak lu gitu loh. Jadi kan kadang baca buku penting, yes penting. Tapi kalau bisa cari buku yang sesuai dengan strength lu apa. Ya. Turun deh ke bawah. Terus sampai ketemu gambar buku. Jadi detail banget. Kita bikinnya agak lama ini waktu itu. Terus nah itu dia buku-bukunya. Jadi kalau untuk orang pencipta kayak gue nih harus better buku-buku yang kayak gini gitu loh. Bukan buku-buku tentang bagaimana technical analysis trading atau apa gitu. Mumet tuh gak bakal selesai baca tuh buku. Betul. Iya memang. Gue juga sekarang milih buku apa yang gue baca sih. Cuman dulu waktu lagi pencarian jati diri mah semua dibaca. Nah itu. Iya mau gak mau bro. Kalau gak kita gak tahu gitu kan. Iya. Nah, makanya kalau misalnya zaman sekarang canggih. Nah makanya ke depan nih mungkin 2 bulan lagi. Ini nanti weton kayak ini akan gue konekin sama AI. Gitu. Jadi nanti ketika lu tes apa. Lu jelasin juga deskripsi. Lu bikin esai tentang diri lu apa segala macam. Nanti AI yang gue udah training ya, itu nanti akan keluar hasilnya benar-benar spesifik dengan apa yang lu lakukan gitu, keluarga lu apa, bisnis lu apa segala macam, dan dites kan udah ada kan data karakternya, nanti kan sarannya itu akan lebih benar-benar spesifik. Gitu teman-teman ya, jadi kita udah banyak belajar, kita udah ngeliat juga hasil tesnya dari weton kaya, udah tahu tadi kenapa namanya weton, itu bukan ramalan ya. Dan nanti teman-teman bisa nanti kalau pengen tanya ngobrol bisa langsung kenalan sama Kak Andre Kokois. Instagramnya tadi ini influencer Tenar Ibu Kota ini ya, udah lihat belum Instagramnya dipasang tuh. Instagram terus TikToknya juga
Dan nanti ada kalau emang teman-teman pengen connect langsung ke Weton Kaya ada IG-nya ya. Ada di IG-nya Weton Kaya dan sebagainya. Mau tes resultnya langsung masuk ke Weton Kaya website-nya ya. Gitu. Jadi ya teman-teman, ini kita belajar banyak hari ini dari 40 menit terakhir ya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Sekali lagi pesannya ya, kenal diri, sadar diri, tahu diri. Dan faktor yang terpenting kalau kita ngelihat ya, ini kan Andre Kokoes tuh ganteng banget kan, asik. Dulu gondrong, ya. Sekarang begini, ya. Nggak tahu kapan begini. Ya, ini teman lama juga. Jadi ketemuan sama komunitas, sama lingkungan yang tepat, yang bisa nurture, yang positif, yang bisa menguatkan, yang benar-benar bisa bikin kamu tuh bisa bersinar dengan cahaya kamu sendiri gitu loh. Jadi benar-benar talentanya kamu kenal diri, kamu sadar diri, kamu tahu diri, kamu bersinar dengan cahaya kamu, attracting orang-orang yang tepat tadi. Mungkin kamu punya kekuatan, jangan pernah mikir kalau kamu tuh rendah diri. Gue introvert nih, nggak bisa kayak Kok Clemens di depan panggung cuap-cuap. Ya itu bisa dilatih, cuman maksudnya itu ya mungkin emang kekuatan lo tuh di sesuatu yang lebih tadi, yang lebih detail, yang lebih ngawasin, dan seorang Clemens pun akan butuh orang-orang introvert untuk bisa cover di situ gitu loh. Dan kayak seorang Andre, ya dia mungkin dengan ide-ide liarnya itu perlu ada lagi eksekutornya, perlu ada yang bisa ngejualinnya, perlu ada yang ini segala macam. Jadi memang semua tuh satu kesatuan. Kenal diri itu penting, dan ya mungkin salah satu tools yang teman-teman bisa pakai dari sini, Weton Kaya. Cie. Gitu kan? Iya. Asik ya? Oke. So ada, kalau kita ngomongin buat teman-teman, ini kan kisah podcast perjuangan, bro. Jadi ya teman-teman juga ngelihat, belajar ilmu, ketemu dengan orang-orang baru, tapi juga yang penting bisa dapat insight, bisa kenal member-member elit kita di Entrepreneur Society. Dan coba ada satu pesan nggak buat teman-teman pengusaha di luar sana? Oke, buat teman-teman di luar Masukkan sana. tips triks ya. Jadi tadi kan yang tadi gue jelasin, lingkungan itu powerful. Jadi entah itu lingkungan lu kecil, lingkungan lu dewasa, dan ini itu penting banget. Makanya kenapa tes ini oke banget, karena ini menawarkan sebuah lingkungan yang suportif gitu loh. Dan kita bermain di teman-teman kita, maksudnya itu pengusaha semua. Jadi itu penting banget gitu. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin baru pindah spektrum gitu ya, dari pegawai jadi pengusaha, itu penting banget cari komunitas kayak gini, kayak tes. Jadi kita ngobrol sama pengusaha gitu. Kalau kan mayoritas gini, kalau misalnya dia itu karyawan baru pindah nih jadi pengusaha, teman-temannya pasti banyak kan masih karyawan. Betul. Dan itu bahaya loh, bahaya banget. Yang ada bisnisnya bisa bahaya itu, karena dipengaruhi sama mindset, mental karyawan semua. Betul banget. Yang ada dia downgrade. Dan akhirnya malah bangkrut. bisa depresi ya. Bisa bangkrut segala macam. Betul. Ya itu baru kita bahas di podcast sebelumnya, kita ngomongin, ya tadi kita ngomongin Mas Dikon ya, waktu dia nggak berani cerita ke orang tuanya gitu loh. Dia sampai akhirnya masuk TV nasional baru dicerita gitu kan. Ya memang kalau misalkan cerita dari awal, dan dia ngedirin bisnis ini dengan teman-temannya waktu pertama, akhirnya pada mutung pelan-pelan karena clean sheet tadi Dikon tuh founder. Jadi kalau S2, lulusan S2 tapi kerjanya cleaning. Itu juga lu perlu pola pikir dan mindset yang kuat, tapi dia bisa melihat visinya dan dia bisa menjalankan ini tadi gitu. Ya memang lingkungan tadi menentukan kalau bisa dapat yang saling menguatkan gitu. Betul. Gitu. Brother Andre, thank you banget udah berbagi sama kita di sini. Mantap. Ada apa lagi yang mau disampaikan buat teman-teman? Join tes. Asik, join tes ya. Dan ikut tesnya di Weton Kaya. Oke. So, thank you banget udah bergabung, udah sharing, udah berbagi. Semoga ini bakal jadi penyemangatan buat teman-teman yang nonton juga. Nanti stay tune karena kita bakal ngundang berapa banyak lagi teman-teman yang keren-keren lagi. Nanti ada Cik Kristinali belum sempet gitu kan. Terus ya, ini teman-temannya Andre juga kita kumpul ya sering. Kayak kemarin udah sempet podcastan juga ya? Belum ya? Apa? Si Cici udah ngundang lu belum? Udah ya? Udah. Udah tuh makanya nanti gantian kita akan saling inilah ya promote. Jadi semoga teman-teman bisa kenalan juga dan belajar bareng sama kita-kita. Dan kita kalau ending biasanya kalau di Entrepreneur Society, Go bold and beyond.